Hai, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di pasar modal. Dan ada dua analisa yang biasa dipakai, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Di mana analisa fundamental biasa dipakai oleh investor jangka panjang dan analisa teknikal biasa dipakai oleh para trader untuk menilai sebuah saham. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal. Pertama kita akan belajar bagaimana cara investasi di pasar modal dan efek dan mekanisme perdagangan saham. Lalu secara singkat saya akan jelaskan juga struktur pasar modal di Indonesia dan apa itu acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Pertama kita bertanya kenapa kita perlu investasi. Ibaratkan ini ada uang 100.000. Uang 100.000 Anda nilainya akan berkurang karena apa? Karena inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Jadi dengan investasi artinya kita melawan inflasi. Dengan investasi uang Anda akan mendapatkan return yang tinggi, bahkan bisa mengalahkan tingkat inflasi. Dan ini akibatnya jika kita tidak berinvestasi, maka nilai uang Anda akan secara terus-menerus akan turun. Nah, apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset dan harta, sehingga aset dan harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, keuntungan yang didapatkan dari pasar modal adalah capital gain dan dividen. Di sini, kalau kita beli saham, kita mempunyai aset dan juga keuntungan. Keuntungannya berupa capital gain dan dividen. Dan kita juga masih memiliki aset yaitu saham. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu capital gain dan juga ada capital loss juga kalau kita rugi. Capital gain itu adalah keuntungan dari harga beli dan harga jual efek. Dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Biasanya dividen ini dibagikan setahun satu kali atau dua kali atau bahkan tidak dibagikan karena dijadikan laba ditahan atau retain earning. Oke, di sini akan saya jelaskan apa perbedaan menabung dan investasi. Kita lihat dari tujuannya, potensi risiko, jenis transaksi, dan tempat transaksi yang berbeda. Tujuan investasi adalah memperoleh untung, sedangkan menabung menyimpan. Potensi risiko, dengan investasi kita memiliki risiko, dan jika menabung relatif uang kita ini tidak berisiko. Jenis transaksi investasi adalah jual dan beli, sedangkan menabung simpan dan pinjam. Nah, ini investasi ini tempat transaksinya ada di pasar modal dan menabung ada di bank. Oke, di sini ada ilustrasi kita lebih baik menabung atau investasi. Dan ini adalah saham. Saham akan high risk, high return. Secara jangka panjang, saham akan meningkat harganya jika perusahaan yang kita beli tata kelola manajemennya baik. Sedangkan deposito hanya akan cenderung stabil. Jadi returnnya akan lebih kecil daripada saham untuk jangka panjang. Di sini juga ada emas, obligasi negara, dan saham. Apa itu pasar modal? Nah, pasar modal ini diibaratkan adalah mall, di mana tempat perusahaan menawarkan efek dengan initial public offering atau IPO dengan mempertemukan investor yang akan membeli saham-saham perusahaan tersebut. Manfaat keberadaan pasar modal sebagai sumber pembiayaan, wahana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan dan profesionalisme, dan lapangan kerja. Nah, saham. Apa sih itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Artinya, jika kita membeli saham, kita memiliki perusahaan tersebut sesuai porsi saham yang kita miliki. Nah, minimal pembelian saham adalah satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi bisa dianalogikan jika misalnya kita memiliki saham BBCA
harga per lembarnya adalah 22.000. Jadi ketika kita beli satu lot saham, jadi kita harus mengeluarkan uang sebesar 2.200.000. Konsep dasarnya seperti apa sih? Nah, misalnya nih, ada Pak Bejo. Pak Bejo ini berniat memiliki usaha bakso. Perlu modal 8 juta, tetapi Pak Bejo hanya memiliki dana 1 juta. Nah, Pak Bejo cerdas dengan dia menawarkan teman-temannya, 7 teman-temannya menawarkan modal bersama-sama 1 juta. Jadi Pak Bejo tetap menjalankan usahanya dan 7 teman-temannya Pak Bejo mendapatkan hasil keuntungan. Sehingga setiap teman-temannya dalam perusahaan tersebut, perusahaan bakso tersebut, mereka memiliki saham senilai 1 juta. Dan Pak Bejo bisa menjalankan usaha baksonya. Nah, analogi ini bisa dibilang kita ingin mengetahui tentang konsep dasar dan kenaikan harga perdagangan saham. Usaha Pak Bejo ini berkembang menjadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat dari 8 juta ke 16 juta. Jadi Pak Bejo memiliki 2 juta. Dari sebelumnya dia menanamkan modal 1 juta. Sedangkan teman-teman juga sama. Lalu Pak Bejo dan teman-temannya juga bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain. Kenapa sih kita harus investasi saham? Investasi saham itu pertama mudah, kedua terjangkau, ketiga menguntungkan. Tapi kita harus tahu dulu caranya seperti apa. Kenapa mudah? Karena banyak perusahaan, sekuritas, dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan ada juga online trading. Sehingga kita tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit juga untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Nah, ini yang belum banyak orang tahu. Dulu kita membeli saham itu perlu dana yang sangat besar, tapi saat ini hanya dengan 100.000 per bulan Anda bisa membeli saham. Jadi secara jangka panjang investasi itu menguntungkan, dan perlu diingat investasi di pasar modal itu bukan judi. Kenapa bedanya investasi dan judi? Kalau judi kita tidak bisa kendalikan, sedangkan di pasar modal kita bisa mengendalikan. Nah, ini ada ilustrasi. Kita lebih baik beli motor Honda Tiger atau saham Astra-nya aja. Di tahun 93, harga Honda Tiger itu 7,8 juta. 5.045 lembar saham ASI, 1.500 sama dengan 1.546 per saham. Di tahun 2011, ternyata growth-nya itu saham ASI 428% setelah 18 tahun, atau bisa dibilang 24% per tahun. Dari 1.546 ke 66.150. Jadi kita beli Honda Tiger di tahun 2011, kita bisa beli mobil CR-V dengan harga 340 juta dengan saham ASI tersebut. Nah, ini ada pertumbuhan juga saham Unilever di tahun 1982 saat IPO-nya Unilever sampai tahun 2015 di 18 September. Dulunya harga Unilever hanya 30 perak, sedangkan di tahun 2015 jadi 37.000. Nah, dalam 19 tahun naik 1.300 kali loh. Oke, saat ini juga kita akan mencari tahu apa itu obligasi. Obligasi yaitu surat utang jangka menengah panjang, atau biasa kita kenal juga ada ORI atau obligasi perusahaan. Obligasi ini dapat dipindah tangan, dan obligasi berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Nah, ini reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam NAB atau nilai aktiva bersih. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Oke, kita akan mengenal sedikit apa itu ETF.
ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau, dan diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Oke, nah ini adalah indeks saham. Jadi di Indonesia kita mengenal ada 15 indeks saham yang terkenal. Yang terkenal salah satunya adalah IHSG. Dan kita juga bisa melihat ada LQ45 dan lain-lain. Tapi yang menjadi acuan biasanya IHSG dan LQ45. Di sini IHSG ini adalah terdiri dari berbagai saham-saham blue chip dan nilainya akan di-report tiap hari saat perdagangan. 10 indeks sektoral. Jadi ada agriculture, mining, basic industry, miscellaneous industry, consumer goods, property, real estate, infrastructure, finance, trade and service, and manufacturing. Nah, ini ada metodologi perhitungan indeks saham. Indeks harga saham gabungan sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100, nanti didapatkan nilai dari IHSG tersebut. Nilai pasar itu apa? Nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Dan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Nah, ini bagaimana sih membeli saham perdana? Jadi investor ke bank RDN, lalu dengan menampilkan formulir, bukti setor, dan identitas. Lalu ada FPPS dan DPPS, lalu ke penjamin emisi, dari penjamin emisi ke BAE, lalu konfirmasi penjatahan ke penjamin emisi, lalu konfirmasi penjatahan ke agen penjual, lalu dari agen penjual konfirmasi penjatahan ke investor. Memang prosesnya sangat panjang, tapi tidak seribet itu ketika kita membeli saham, karena mekanisme perdagangan di pasar sekunder itu sangat mudah. Investor hanya melalui bursa efek KPEI dan KSEI hanya melakukan order dan jual dan beli kepada anggota bursa atau sekuritas. Nah, di sini hanya semudah itu mekanismenya. Oke, ini ada biaya transaksi. Di saham itu dikenakan biaya transaksi maksimum 1% dari nilai transaksi. Itu komisi brokernya atau komisi sekuritasnya. Komisi broker itu akan dikenakan PPN 10% dan nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 0,1% hanya untuk transaksi penjualan saham. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Andaikan kita beli 2 lot dikali 100 lembar per lot kali 5.000, nilai uangnya 1 juta, maka kita harus membayar komisi broker 3.000 dan PPN-nya 300, jadi 3.300 setelah ditambah PPN. Ketika kita jual akan juga ada komisi broker 0,3%, PPN, dan ketika kita jual ada PPH 0,1%. Berikut total uang yang diterima. Ini adalah ilustrasi ya, kalau kita beli dan jual dengan harga yang sama. Oke, ini adalah jam-jam perdagangan saham. Nah, transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot di mana satu lot sama dengan 100 saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga yang sudah ditentukan. Berikut fraksi harganya. Jika saham harganya di bawah 500, maka fraksinya adalah LP1. Jika sahamnya harganya 500 sampai 5.000, fraksinya LP5, dan jika di atas 5.000, fraksinya 25. Jadi fraksi itu adalah perubahannya, jadi naik turunnya. Misalnya kalau kita punya saham BBCA misalnya, fraksi harganya ketika menurun akan menurun sebesar 25 poin. Misalnya 22.000 menjadi 22.975 atau naik jadi 22.025 gitu. Nah, untuk melindungi para investor, ada yang namanya auto reject, ARB atau ARA.
baik bawah atau atas. Jadi ketika saham itu nah di sini ada beberapa beberapa harga di mana kita bisa melihat auto rejectnya itu. Kalau harganya 50 sampai 200, batasnya 35%, dan 200 sampai 5.000 25%, dan di atas 5.000 20%. Kita ambil contohnya yang di atas 5.000. Misalnya kita lihat saham Astra, ASI. Nah, ketika ASI misalnya dia naik secara tinggi, batasnya adalah hanya 20% per hari. Berikut juga ASI kalau misalnya mengalami penurunan harga, yaitu ada batas 20%. Jadi perdagangan dihentikan saat sudah mencapai 20% dan harga tidak akan berubah. Oke, kita akan mengenal sedikit struktur pasar modal. Di sini ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, ada Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, dan Kementerian Keuangan. Nah, dulunya ada Bapepti, tapi setelah dirubah undang-undangnya menjadi Otoritas Jasa Keuangan adalah pihak yang mengawasi pasar modal melalui KP, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentra Efek Indonesia. Nanti dari Bursa Efek Indonesia ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjangnya, emitennya apa, dan pemodalnya. Nah, ketika kita berinvestasi di pasar modal, kita akan dibuatkan akses acuan kepemilikan sekuritas. Akses ini memiliki nomor unik dan ini hanya akan ada satu kali. Fasilitas yang diberikan KSEI sebagai perwujudan pelindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimiliki di sistem KSEI. Jadi ketika kita memiliki saham, kita bisa lihat di sistem saham kita itu yang kita punya apa saja melalui akses acuan kepemilikan sekuritas. Jadi mekanisme kita berinvestasi di pasar modal, kita harus mempunyai rekening bank RDN. Di sini bank itu menjadi pihak ketiga, jadi uang kita itu akan aman ketika kita misalnya deposit sebesar 5 juta. 5 juta ini kita bisa pilih dari berbagai bank yang ada di slide ini. Misalnya BCA, kita akan taruh 5 juta itu di BCA dan BCA akan meneruskan. Kalau kita misalnya beli saham BBCA, jadi misalnya kita beli saham BBCA 5 juta, misalnya harga 22.000 jadi 2.200.000. Jadi dari bank ini RDN akan dikurangkan, jadi kita memiliki satu lot BBCA. Jadi kenapa pasar modal itu aman? Karena ada rekening dana nasabah. Oke, pelajaran selanjutnya akan lebih dalam. Ini asumsinya kita sudah memiliki saham, kita juga sudah membuka rekening dan nasabah, dan kita sudah memiliki sekuritas, dan kita sudah menyetorkan deposit yang kita miliki. Nah, disinilah diperlukan kemampuan menganalisa, dan ini sangat diperlukan oleh para investor maupun trader. Pertama kita akan membandingkan dulu apa sih itu investor dan apa itu trader. Mereka sama-sama berorientasi ke keuntungan, tetapi cara mereka berbeda. Investor cenderung jangka panjang dan trader cenderung jangka pendek. Misalnya kita memiliki saham PT Mercek Tbk yang bergerak di bidang farmasi dengan kode saham merek MERK. Kalau kita misalnya tipe investor, kita akan memegang saham tersebut untuk jangka waktu misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau 10 tahun dan selama-lamanya gitu. Sampai saham pun bisa diwariskan. Ketika kita tipenya adalah trader atau swing, kita bisa jual dan beli di hari yang sama atau minggu yang sama, atau bahkan 2 minggu kita jual atau kita beli. Jadi cenderung fundamental kita melihat dari kinerja saham, ekspektasi kita apa sih terhadap perusahaan tersebut, industrinya seperti apa, kondisi makroekonomi, kondisi mikroekonomi, dan long term, jangka panjang.
Dan sedangkan teknikal kita acuannya adalah history atau riwayat dari harga tersebut, polanya seperti apa, indikatornya seperti apa, sistem tradingnya seperti apa, dan cenderung jangka pendek. Keduanya tidak ada yang salah, kita bisa menentukan tipe kita seperti apa. Dan tujuan kita adalah menghasilkan keuntungan. Yang terkenal, tokoh yang terkenal secara jangka panjang adalah Warren Buffett. Lalu yang untuk trader, George Soros. Dia adalah trader terkaya. Dan Warren Buffett adalah investor yang terkaya juga. Beliau dulunya adalah berawal dari keluarga yang kekurangan, tetapi dia pintar sekali dalam berbisnis, dan dia hanya dengan membeli saham, dan berikut dia hanya membeli saham, dia mencari saham dengan value investing atau melihat perusahaan dengan value yang baik, maka dia beli. Dan dia hanya santai melihat pergerakan harganya dari tahun ke tahun. Oke. Definisi analisis fundamental. Analisa fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental minimal mencakup analisa ekonomi, analisa industrinya atau sektornya, dan analisa perusahaan atau kita biasa kenal rasio-rasio keuangan. Tujuannya apa? Yaitu melakukan ekspektasi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah analisa ekonomi. Kita mempelajari potensi perekonomian suatu negara di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis maupun data yang ada saat ini. Variabelnya bisa kita lihat dari PDB atau GDP, inflasi, tingkat bunganya, dan fluktuasi nilai tukar. Analisis industri adalah analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan yang lain, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu. Jadi ada beberapa indikator penting: penjualannya, labanya, dividennya, struktur modal, regulasi, dan inovasi. Contohnya, misalnya kita ambil industri perbankan, kita membandingkan saham-saham yang ada di industri perbankan, misalnya BBCA, BMRI dari Bank Mandiri, BBRI dari Bank BRI, dan sebagainya. Kita membandingkan. Di situ kita bisa melihat analisis penjualannya, labanya, dividennya, struktur modalnya, dan sebagainya. Nah, ada kelompok analisa industri. Beberapa industri mampu beroperasi cukup baik dalam kondisi resesi ekonomi, sedangkan yang lain sangat jelek. Untuk kita perlu dikelompokkan berdasarkan growth industry, yaitu industri yang punya laba jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Defensive industry, yaitu industri yang tidak banyak terpengaruh dengan kondisi perekonomian. Dan cyclical industry, yaitu industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian. Nah, ini analisa rasio keuangan perusahaan yang telah kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan. Ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities, atau aset dibagi utang. Rasio aktivitas adalah kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya. Total asset turnover sama dengan net sales bagi average total asset. Lalu ada rasio rentabilitas yang menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Net profit margin sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak dibagi penjualan bersih. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Biasa disebut juga rasio leverage. Debt ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Lalu ada juga rasio pasar, misalnya PBV, price earning ratio, dan earning per share.
rumusnya PBV adalah price bagi book value per share. Biasanya rumus ini digunakan untuk saham-saham perbankan. Dan price earning ratio adalah price dibagi pendapatan per saham. Dan EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Biasanya investor akan melihat kedua komponen ini. Dan untuk saham-saham selain perbankan, dia akan melihat komponen price earning ratio. Jika pairnya sekitar 10-20 berarti harga sahamnya murah. Jika di atas, misalnya di atas 20, berarti cenderung lebih mahal dan kita bisa bandingkan dengan industri-industri yang sejenis. Misalnya, setelah dibagi, pairnya BBCA adalah 20 dan BBRI 15. Jadi yang lebih murah adalah BBRI. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk membeli saham yang lebih murah pairnya. Oke, berikut tadi yang saya jelaskan bisa digunakan oleh para orang yang akan memiliki tipe investor atau tipe jangka panjang. Nah, kemudian saya akan membahas bagaimana sih analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini biasa digunakan tidak hanya di saham, tapi bisa juga di forex atau komoditas dan berbagai instrumen investasi lainnya dengan melihat pola pergerakan harga secara historis. Nah, ada prinsip-prinsipnya. Price, discount, everything. Berdasarkan analisis fundamental, harga akan dipengaruhi berita-berita mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut, nilai penjualan, ataupun harga komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi, berdasarkan analisis teknikal, harga itu justru akan diskon sama berita tersebut. Sehingga kadang-kadang harga itu bergerak melewati nilai harga teoritis secara fundamental. Bisa naik, bisa turun. Price fluctuates in trends. Menurut analisis teknikal, harga saham biasanya akan bergerak mengikuti suatu tren tertentu. Lalu, history repeat itself. Menurut analisis teknikal, pola pergerakan harga di masa lalu akan berulang kembali di masa datang. Jadi ketiga prinsip ini kita perlu ketahui ketika kita ingin melakukan trading. Metodenya ada metode card dan trend lines. Line card, bar card, volume, atau uptrend, downtrend, atau sidelines, atau accumulation. Contohnya, nah ini ada line card. Jadi hanya menampilkan garis yang menghubungkan penutupan harga saham pada periode tertentu. Nah ini ada bar chart, menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu. Harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan. Maksudnya gimana? Nah ini yang putih ini artinya saham itu naik, dan yang hitam saham itu hari ini turun. Nah ini misalnya di harga pembukaan, harga penutupan di titik ini. Nah ini adalah channel atau bisa dibilang candlestick ya. Candlestick yang putih artinya di hari itu dia naik, sedangkan yang merah hari itu dia turun. Nah ini candlesticknya misalnya trennya bisa naik dan bisa turun. Ada harga pembuka dan harga penutupan. Jadi harga ini bergerak dalam tren dan tren ini bisa naik, turun, atau mendatar saja. Garis yang dibuat untuk melihat tren yang sedang terjadi di pasar inilah yang dikenal sebagai channel. Nah, oke, ini juga yang perlu kita ketahui ada resisten dan support. Maksudnya resisten adalah batas atas dan support adalah batas bawah. Oke, nah ini maksudnya support ada di bawah dan resisten ada di atas. Maksudnya ketika harganya ini adalah bar cut ya. Ketika harganya turun mengenai support, dia akan cenderung naik sampai ke resisten, sampai support, dan support bisa berpindah-pindah dan resisten juga berpindah-pindah. Kita tahu resisten dan support. Jadi teorinya kayak gini. Kalau kita harus beli saham di support dan jual di resisten. Dan saat dia turun, kita beli lagi di support dan kita jual di resisten. Nah, cara belinya
Bagaimana? Ada pola-polanya. Overbought adalah kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor yang telah memiliki saham di bawah harga ini dapat merealisasi keuntungannya. Oversold merupakan kebalikan dari overbought, yaitu kondisi ketika harga dianalisa secara teknikal cukup murah. Ini beberapa ada pola-pola harga. Analisis teknikal tidak mempercayai harga bergerak secara acak, namun bergerak dengan pola. Ada reversal dan continuation, reversal dan head and shoulder versus inverted, dan double top versus double bottom. Triangle ada ascending dan descending, dan flag dan wedges. Nah, pola-pola ini contohnya misalnya head and shoulder. Nah, ini pola pembalikan arah yang acap kali terjadi. Jadi kita harus tahu ketika card-nya menunjukkan pola ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini adalah pertanda kalau kita harus jual, karena setelah polanya di left shoulder, head dan right shoulder, harga itu akan cenderung menurun menurut analisis teknikal. Nah, double top juga sama. Ketika kita melihat ada double top di support, kita harus hati-hati. Artinya kita harus jual, karena pola ini bisa mengakibatkan harga menjadi turun. Juga ada double bottom. Nah, double bottom ini kebalikannya. Ketika kita lihat pola ini dan pola ini, ternyata ada double bottom nih. Ada dua double bottom. Artinya kita harus siap-siap beli. Biasanya para analis akan merekomendasikan kita untuk membeli ketika kita melihat ada double bottom. Oke, selanjutnya ada beberapa indikator yang dikenal oleh para analis teknikal. Ada moving average, juga ada stochastic oscillator, dan ada relative strength index. Jadi kalau saya akan singkat aja, moving average itu kalau misalnya ada perpotongan garis, itu adalah signal dimana kita beli. Nah, ini juga sama, kita lihat perpotongan garis di sini, artinya kalau sudah sampai saat ini, sampai ada perpotongan garis, kita jual. Sampai kita menemukan lagi potongan garis, kita beli. Lalu ada stochastic oscillator. Nah, stochastic oscillator ini dilihat dari indikator yang ada di sini. Kalau misalnya harganya misalnya polanya ke hampir 20, berarti udah harus kita beli. Sedangkan kalau sudah terlalu tinggi, kita jual. Jadi dalam ini misalnya cut kita, di sini kita bisa lihat oscillatornya kayak gimana. Oke. Lalu yang terakhir ada relative strength index, sama aja hampir mirip seperti stochastic. Bila RSI berada di level 30 ada indikasi oversold, RSI di level 70 indikasi overbought. Nah, ini contohnya. Kalau di 30 berarti saatnya kita beli, karena harganya akan cenderung naik. Kita lihat ini RSI 30 nih, sesuai. Nah, ini RSI yang sudah 70, kita jual. Kita akan mendapatkan keuntungan selisih harga. Oke, sekian video dari saya. I hope you enjoy my video. If you still curious and have a question about stock market, just comment in the section below. Thank you.